Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iram Syarif Firwan dengan NIM 21020560239. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar listrik pada kendaraan. Dasar listrik pada kendaraan mengacu pada sistem listrik yang berfungsi untuk menyediakan daya dan mengontrol berbagai komponen elektronik dalam kendaraan seperti lampu, sistem pengapian, sistem penyalaan, dan lainnya. Sistem listrik ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menyediakan daya dan mengatur aliran listrik di dalam kendaraan. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai materi dasar listrik pada kendaraan. Yang pertama itu baterai atau aki. Aki adalah sumber daya utama dalam sistem listrik kendaraan. Biasanya aki dalam kendaraan berjenis aki asam timbal atau lead acid baterai. Fungsinya adalah menyediakan daya untuk memulai mesin kendaraan dan juga menyediakan daya untuk berbagai sistem elektronik saat mesin tidak berjalan. Aki diisi daya saat mesin kendaraan berjalan melalui alternator. Kedua, alternator. Alternator adalah komponen yang menghasilkan saat mesin kendaraan berjalan. Alternator mengubah energi mekanis yang dihasilkan oleh mesin menjadi energi listrik. Selain itu, alternator juga bertanggung jawab untuk mengisi daya aki dan menyediakan daya untuk sistem listrik kendaraan saat mesin berjalan. Ketiga itu starter atau pemutar starter. Starter adalah komponen yang digunakan untuk memutar mesin kendaraan. Nah, saat dihidupkan, starter mengambil daya dari aki untuk memutar mesin dalam proses penyalaan. Keempat itu fuse atau saklar pelindung. Fuse adalah komponen yang berfungsi melindungi sistem listrik kendaraan dari kerusakan akibat arus berlebih atau hubung singkat. Fuse akan meleleh atau putus jika terjadi arus berlebih, sehingga menghentikan aliran listrik dan mencegah kerusakan pada komponen lainnya. Kelima, kabel dan konektor. Kabel dan konektor digunakan untuk menghubungkan semua komponen dalam sistem listrik kendaraan. Kabel yang digunakan harus tahan terhadap panas, getaran, dan kondisi lingkungan yang keras. Konektor digunakan untuk memudahkan pemasangan dan pemeliharaan komponen listrik. Keenam itu switch atau saklar. Saklar digunakan untuk mengontrol aliran listrik dalam sistem kendaraan. Contohnya adalah saklar lampu, saklar klakson, dan saklar lainnya yang mengontrol berbagai fungsi elektronik dalam kendaraan. Ketujuh itu sensor. Sensor digunakan untuk mengukur berbagai parameter seperti suhu mesin, tekanan oli, kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Sensor ini memberikan informasi kepada sistem kontrol elektronik kendaraan untuk mengatur berbagai fungsi dan memastikan kinerja optimal. Kedelapan itu relay. Relay adalah saklar elektromagnetik yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik ke komponen-komponen tertentu dalam kendaraan. Relay digunakan untuk mengurangi beban arus yang harus ditangani oleh saklar, sehingga memperpanjang umur saklar dan memungkinkan penggunaan kabel yang lebih kecil. Kesembilan itu sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan kendaraan termasuk lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan lainnya. Sistem ini diatur oleh saklar yang memungkinkan pengemudi mengontrol pencahayaan kendaraan sesuai kebutuhan. Kesepuluh, sistem pengapian. Sistem pengapian mengatur pembakaran bahan bakar di dalam mesin kendaraan. Ada beberapa jenis sistem pengapian, termasuk pengapian konvensional dengan platina, pengapian elektronik, dan pengapian langsung. Semua sistem ini membutuhkan listrik untuk berfungsi. 11 itu sistem pengisian. Sistem pengisian pada kendaraan mengatur aliran daya dari alternator ke aki untuk mengisi daya aki saat mesin berjalan. Demikianlah beberapa materi dasar listrik pada kendaraan.
Memahami sistem listrik ini penting untuk pemeliharaan dan pemecahan masalah dalam kendaraan modern yang semakin bergantung pada teknologi elektronik. Kedua, kita memasuki materi dasar elektronika pada kendaraan. Dasar elektronika pada kendaraan mencakup berbagai sistem elektronik yang digunakan untuk mengontrol fungsi-fungsi penting dalam kendaraan seperti sistem penyalaan, sistem injeksi bahan bakar, sistem kelistrikan, sistem keselamatan, dan banyak lagi. Berikut ini adalah materi detail yang ada pada dasar elektronika pada kendaraan. Yang pertama itu unit control mesin atau ECU. ECU adalah komputer kecil yang mengontrol berbagai fungsi mesin seperti pengapian, injeksi bahan bakar, dan pengaturan emisi. ECU ini menerima masukan dari berbagai sensor seperti sensor suhu mesin, sensor oksigen, sensor posisi throttle, dan lainnya. Berdasarkan masukan, ECU mengatur kinerja mesin dan mengontrol jumlah bahan bakar yang disemprotkan, waktu pengapian, dan parameter lainnya. Kedua itu sistem injeksi bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar pada kendaraan modern menggunakan teknologi elektronika untuk mengontrol proses penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. ECU menerima informasi dari sensor-sensor seperti sensor tekanan udara, sensor suhu mesin, dan sensor posisi throttle untuk menentukan jumlah bahan bakar yang harus disemprotkan pada injektor. Ketiga itu sistem pengapian. Sistem pengapian pada kendaraan modern juga menggunakan teknologi elektronika. Daripada menggunakan distributor mekanis, sebagian besar kendaraan modern dilengkapi dengan sistem pengapian berbasis ECU yang mengatur waktu pengapian secara elektronik untuk setiap silinder mesin. Keempat itu sistem pengatur transmisi, transmisi control unit atau TCU. Pada kendaraan dengan transmisi otomatis atau semi otomatis, TCU bertanggung jawab mengontrol perpindahan gigi dan kinerja transmisi. TCU menggunakan informasi dari sensor seperti sensor kecepatan kendaraan, sensor tekanan minyak transmisi, dan lainnya untuk menentukan kapan harus mengubah gigi. Kelima itu sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada kendaraan meliputi segala hal, mulai dari lampu-lampu, klakson, dan wiper. Sistem audio hingga power window. Komponen-komponen ini dikendalikan oleh saklar dan relay yang terhubung ke fuse box. Beberapa kendaraan juga dilengkapi dengan fitur-fitur kelistrikan canggih seperti sistem infotainment, kamera belakang, dan sensor parkir. Sistem keselamatan. Elektronika juga memiliki peran penting dalam sistem keselamatan kendaraan seperti ABS atau Anti-Lock Braking System, ESC atau Electronic Stability Control, airbag, dan sensor-sensor khusus untuk mendeteksi kondisi-kondisi tertentu yang dapat membahayakan keselamatan pengendara dan penumpang. Ketujuh itu sistem navigasi dan komunikasi. Kendaraan modern sering dilengkapi dengan sistem navigasi GPS, Bluetooth, dan konektivitas internet untuk menyediakan berbagai layanan seperti navigasi, pemutaran musik, panggilan telepon, dan akses ke aplikasi tertentu. Itulah tadi materi tentang dasar elektronika pada kendaraan. Kemudian masuk ke materi ketiga, yaitu pembuatan rangkaian pada kendaraan. Pembuatan rangkaian elektronika pada kendaraan melibatkan perancangan, pengkabelan, dan pemasangan berbagai komponen elektronik untuk mengendalikan fungsi-fungsi tertentu di dalam kendaraan. Yang pertama itu perancangan desain rangkaian elektronik. Langkah pertama dalam pembuatan rangkaian elektronik adalah perancangan dan desainnya. Ini melibatkan
mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dikendalikan, pemilihan komponen yang sesuai, dan perancangan skematik rangkaian elektronik. Misalnya, jika Anda ingin membuat sistem pengapian elektronik tambahan, Anda perlu merancang bagaimana rangkaian tersebut akan bekerja, komponen apa yang diperlukan, atau seperti sensor posisi angle dan koil pengapian, dan bagaimana mereka akan terhubung satu sama lain. Kedua, pemilihan komponen elektronika. Setelah merancang skematik rangkaian, langkah berikutnya adalah memilih komponen elektronika yang sesuai. Ini termasuk mikrokontroler, sensor, transistor, resistor, kapasitor, dan komponen lainnya yang diperlukan untuk membangun rangkaian. Pemilihan komponen harus mempertimbangkan spesifikasi teknis, keandalan, ketersediaan, dan biaya. Ketiga, pembuatan PCB atau printed circuit board. Jika rangkaian elektronika Anda cukup kompleks, Anda mungkin perlu membuat PCB untuk merakit komponen secara sistematis dan terukur. Proses pembuatan PCB melibatkan perencanaan layout, sirkuit pada software desain PCB, pembuatan file hardware, dan pesanan PCB dari pabrik PCB. Setelah PCB selesai diproduksi, Anda dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pengkabelan. Pengkabelan dan pemasangan komponen setelah memiliki PCB, atau bahkan jika Anda memilih untuk membuat rangkaian tanpa PCB, langkah berikutnya adalah menghubungkan dan memasangkan komponen elektronika sesuai dengan skematik yang telah Anda rancang. Proses ini melibatkan pengkabelan yang cermat dan pemasangan komponen secara tepat sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. 5. Pengujian dan debugging. Setelah rangkaian selesai dirakit, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian untuk memastikan bahwa rangkaian bekerja sesuai dengan diharapkan. Ini melibatkan pengukuran tegangan, arus, dan performa fungsi-fungsi yang dikendalikan oleh rangkaian. Jika terdapat kesalahan atau masalah dalam operasi rangkaian, Anda perlu melakukan debugging atau mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Keenam, integrasi dengan sistem kendaraan. Setelah rangkaian elektronika berhasil diuji dan didebug, langkah terakhir adalah mengintegrasi rangkaian tersebut dengan sistem kendaraan. Ini melibatkan pemasangan rangkaian dalam kendaraan, menghubungkannya dengan sistem listrik, sistem kendali mesin, dan sistem lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Ketujuh, pemrograman mikrokontroler. Jika pemrogram mikrokontroler, Anda perlu memprogramkannya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Ini melibatkan penulisan kode program yang sesuai menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, atau seperti C atau C++, dan mengunggahnya ke mikrokontroler menggunakan perangkat pemrograman yang sesuai. Kedelapan, penguji final dan validasi. Setelah rangkaian terpasang dan terintegrasi dengan sistem kendaraan, lakukan pengujian final untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik dalam kondisi operasional yang sebenarnya. Validasi ini penting untuk memastikan keandalan dan kinerja rangkaian elektronika dalam berbagai kondisi penggunaan kendaraan. Oke, kita masuk ke materi keempat, sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis adalah sistem yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses atau sistem secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Tujuan utama dari sistem kontrol otomatis adalah untuk mengatur output dari suatu sistem agar sesuai dengan target atau set point yang diinginkan, meskipun kondisinya inputnya berubah. Yang pertama itu elemen-elemen dasar sistem kontrol otomatis.
Sistem merupakan sistem fisik yang akan dikendalikan seperti mesin, sistem listrik, atau sistem hidrolik. Yang kedua itu sensor berfungsi untuk mengukur variabel input atau kondisi dari sistem seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan sebagainya. Pengontrol atau controller, komponen yang memproses informasi dari sensor dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur output sistem. Aktuator bertanggung jawab untuk mengubah sinyal kontrol yang diberikan oleh pengontrol menjadi tindakan fisik per sistem seperti memutar motor, membuka atau menutup katup, dan sebagainya. Kedua, itu prinsip dasar sistem kontrol otomatis. Yang pertama, umpan balik atau feedback. Sistem kontrol otomatis umumnya menggunakan umpan balik dari sensor untuk memantau output sistem dan membandingkan dengan set point yang diinginkan. Berdasarkan perbedaan antara output aktual dan set point, pengontrol menghasilkan sinyal kontrol untuk mengkoreksi output sistem. Yang kedua, loop control atau control loop. Sistem kontrol otomatis terdiri dari loop control yang terdiri dari elemen-elemen dasar seperti sensor, pengontrol, dan aktuator. Loop control ini terus berulang, mengukur, membandingkan, dan mengoreksi output sistem secara berkelanjutan. Ketiga, algoritma kontrol. Algoritma kontrol adalah aturan untuk metode metamis yang digunakan oleh pengontrol untuk menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan informasi dari sensor dan perbedaan antar set point dan output aktual. Kemudian jenis-jenis sistem kontrol otomatis. Yang pertama, kontrol on dan off. Sistem kontrol yang sinyalnya keluarnya berada dalam dua keadaan, yaitu on atau off. Biasanya digunakan dalam sistem yang sederhana dan tidak memerlukan kontrol presisi. Kontrol proporsional atau P, sistem kontrol yang menghasilkan sinyal kontrol yang proporsional terhadap perbedaan antar set point dan output aktual. Kontrol integral, sistem kontrol yang menghasilkan sinyal kontrol yang berbanding lurus dengan integral dari perbedaan antara set point dan output aktual sepanjang waktu. Kemudian kontrol proporsional integral atau PI. Kombinasi antara kontrol proporsional dan integral untuk meningkatkan respons sistem dan mengurangi error steady state. Kontrol proporsional derivatif atau PD. Kombinasi antara kontrol proporsional dan derivatif untuk meningkatkan respon sistem dan mengurangi overshoot. Kontrol proporsional integral derivatif atau PID. Kombinasi antara kontrol proporsional integral dan derivatif yang paling umum digunakan untuk sistem kontrol otomatis karena dapat menangani berbagai jenis sistem dengan baik. Kemudian penerapan sistem kontrol otomatis dalam kendaraan. Kontrol mesin digunakan untuk mengatur pembakaran bahan bakar, pembuangan gas, dan berbagai fungsi mesin lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Kontrol transmisi digunakan untuk mengatur perpindahan gigi dan kinerja transmisi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan pengemudi. Kontrol stabilitas digunakan untuk mengontrol stabilitas kendaraan dan mencegah terjadinya slip atau tergelincir pada kondisi jalan yang licin atau pada saat melakukan manuver yang ekstrim. Kemudian, kontrol keselamatan digunakan untuk mengontrol berbagai sistem keselamatan seperti ABS atau anti-lock braking system, ESC atau Electronic Stabilitas Control, dan sistem airbag untuk meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang. Kemudian masuk ke materi sistem kontrol elektronika. Sistem kontrol elektronika merupakan suatu sistem yang menggunakan perangkat elektronik seperti mikrokontroler, sensor, aktuator, dan perangkat keras elektronik lainnya untuk mengontrol dan mengatur berbagai fungsi pada suatu sistem atau perangkat. Sistem kontrol elektronik
banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk otomotif, industri, peralatan rumah tangga, dan sistem-sistem otomatis lainnya. Yang pertama itu komponen utama sistem kontrol elektronik. Mikrokontroler merupakan otak dari sistem kontrol elektronik yang berfungsi untuk memproses data, mengambil keputusan, dan menghasilkan sinyal kontrol. Mikrokontroler dilengkapi dengan CPU atau Central Processing Unit, memori, dan berbagai modul input atau output yang memungkinkan komunikasi dengan sensor dan aktuator. Sensor digunakan untuk mengukur berbagai variabel input seperti suhu, tekanan, posisi, kecepatan, dan lainnya. Sensor mengubah sinyal fisik menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Aktuator bertanggung jawab untuk menghasilkan tindakan fisik berdasarkan sinyal kontroler yang diberikan oleh mikrokontroler. Contohnya termasuk motor DC, solenoid, katup elektromagnetik, dan lainnya. Perangkat keras elektronik meliputi berbagai komponen elektronik tambahan seperti relay, transistor, optocoupler, dan komponen-komponen lainnya yang digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler dengan sensor dan aktuator serta mengatur aliran listrik dalam sistem. Adapun prinsip kerja sistem kontrol elektronik. Pengambilan data, sensor mengambil data dari lingkungan atau sistem yang dikontrol dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses. Pemrosesan data, mikrokontroler memproses data yang diterima dari sensor menggunakan algoritma kontrol yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma kontrol ini berfungsi untuk mengambil keputusan berdasarkan data input dan menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai. Penghasilan sinyal kontrol. Mikrokontroler menghasilkan sinyal kontrol yang dikirimkan ke aktuator untuk menghasilkan tindakan fisik yang diinginkan. Sinyal kontrol ini dapat berupa sinyal PWM atau pulse width modulation, sinyal analog atau sinyal digital tergantung pada jenis aktuator yang digunakan. Umpan balik atau feedback. Sistem kontrol elektronik sering menggunakan umpan balik dari sensor untuk memantau hasil dari tindakan kontrol dan menyesuaikan output yang diperlukan. Umpan balik ini memungkinkan sistem untuk mengoreksi kesalahan dan mencapai performa yang diinginkan. Kemudian kita memasuki aplikasi sistem kontrol elektronik. Kendaraan bermotor digunakan dalam sistem pengapian, sistem injeksi bahan bakar, sistem kelistrikan, sistem keselamatan atau seperti ABS dan ESC, dan sistem lainnya untuk meningkatkan efisien kinerja dan keselamatan kendaraan. Industri otomatisasi digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti pengendalian proses manufaktur, pengendalian robot, sistem pengukuran dan pengendalian suhu, dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses produksi. Peralatan rumah tangga digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, oven, AC, dan sistem keamanan rumah untuk meningkatkan fungsionalitas, kenyamanan, dan keamanan. Kemudian desain dan pengembangan sistem kontrol elektronik. Spesifikasi menentukan kebutuhan dan spesifikasi sistem kontrol, termasuk variabel input, output yang diinginkan, dan batasan-batasan sistem. Merancang sistem kontrol elektronik termasuk pemilihan komponen, perancangan sirkuit, dan pengkodean algoritma kontrol. Mengimplementasikan desain sistem kontrol ke dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Pengujian dan validasi menguji sistem kontrol elektronik untuk memastikan bahwa itu beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pemeliharaan melakukan rutin perbaikan jika diperlukan untuk memastikan kinerja sistem kontrol yang optimal. Kemudian kita memasuki materi kontrol elektronik berbasis mikrokontroler.
Kontrol elektronik biasa berbasis mikrokontroler biasanya merujuk pada menggunakan mikrokontroler sebagai inti dari sistem kontrol untuk mengatur dan mengontrol berbagai fungsi elektronik dalam suatu sistem. Mikrokontroler merupakan perangkat terintegrasi yang mencakup unit pemrosesan atau CPU, memori, dan berbagai modul input atau output yang diperlukan untuk menerima input dari sensor, memproses data, dan menghasilkan output untuk mengendalikan aktuator. Yang pertama, mikrokontroler, yaitu CPU atau Central Processing Unit, merupakan inti dari mikrokontroler yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan mengendalikan operasi sistem. CPU biasanya dilengkapi dengan unit aritmatika dan logika atau ALU serta unit kontrol. Memori mikrokontroler memiliki beberapa jenis memori yang digunakan untuk menyimpan program aplikasi data variabel. Ini termasuk memori flash atau untuk menyimpan kode program, RAM atau untuk menyimpan data sementara, dan EEPROM untuk menyimpan data yang harus dipertahankan bahkan saat daya dimatikan. Modul input atau output dilengkapi dengan berbagai modul input atau output yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor dan aktuator. Ini bisa berupa pin input atau output digital, konverter analog digital atau ADC, dan konverter digital analog atau DAC. Yang kedua, sensor. Sensor digunakan untuk mengukur berbagai parameter fisik seperti suhu, tekanan, posisi, kecepatan, dan banyak lagi. Sensor mengubah sinyal fisik menjadi sinyal listrik yang dapat diproses untuk mikrokontroler. Contoh sensor yang umum digunakan termasuk suhu LM35, sensor tekanan MPX 5100, sensor posisi potensiometer, dan banyak lagi. Ketiga, aktuator. Aktuator bertanggung jawab untuk menghasilkan tindakan fisik berdasarkan sinyal kontrol yang diberikan oleh mikrokontroler. Ini termasuk motor DC, solenoid, katup elektromagnetik, dan banyak lagi. Aktuator mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis atau tindakan fisik lainnya. Keempat, algoritma kontrol. Algoritma kontrol adalah aturan atau metode matematis yang digunakan oleh mikrokontroler untuk mengambil keputusan dan menghasilkan sinyal kontroler. Berdasarkan input dari sensor, algoritma kontrol dapat berupa kontrol on-off, kontrol proporsional, kontrol integral, kontrol derivatif, atau kombinasi dari ketiganya, atau PID. 5. Perangkat lunak atau firmware. Perangkat lunak adalah program yang ditulis dan dimuat ke dalam memori mikrokontroler untuk mengatur operasi sistem. Firmware mengimplementasikan algoritma kontrol dan berinteraksi dengan modul input atau output sensor dan aktuator untuk mengendalikan fungsi sistem secara keseluruhan. Keenam, komunikasi serial. Mikrokontroler sering dilengkapi dengan modul komunikasi serial atau seperti UART, SPI, atau I2C yang menggunakan komunikasi dengan perangkat lain seperti komputer, sensor eksternal, atau perangkat lain dalam jaringan. Ini memungkinkan penggunaan mikrokontroler dalam aplikasi yang memerlukan komunikasi data dengan perangkat eksternal. Ketujuh, desain hardware. Desain hardware melibatkan pemilihan mikrokontroler yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, desain sirkuit yang memadai untuk menyediakan daya dan koneksi ke sensor dan aktuator, serta pemilihan komponen tambahan seperti regulator tegangan, kristal osilator, dan lainnya. Kedelapan, desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak melibatkan penulisan kode program menggunakan bahasa pemrograman yaitu seperti C atau assembly untuk mengimplementasikan algoritma kontrol dan interaksi sensor dan aktuator. Kode program kemudian dikompilasi dan dimuat
ke dalam mikrokontroler menggunakan perangkat lunak pengembangan terpadu atau IDE. Mungkin itu saja materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.